Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan sabu seberat 25 kg dalam kemasan teh Cina. Sabu tersebut dibawa seorang kurir dari Aceh menuju Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Inilah rekaman video amatir yang merekam penggerbekan sabu seberat 25 kg dalam kemasan teh Cina di pinggir jalan lintas Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Polisi juga menangkap seorang kurir yang akan membawa sabu tersebut dari Aceh ke kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan melalui jalur darat. Pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolda Sumatera Selatan. Kurir narkoba diketahui berinisial T, warga Desa Kota Baru, Kecamatan Panukal Utara, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Pelaku mengaku diupah sebesar 15 juta rupiah untuk mengantar sabu kepada seseorang di kota Lubuk Linggau. Diduga sabu dalam kemasan teh Cina tersebut berasal dari jaringan internasional. Operandinya, sabunya itu dimasukkan di dalam bungkus teh. Ada aspek perlindungan yang kita lindungi adalah warga masyarakat yang kalau ini beredar, maka mereka akan menjadi pecandu. Pelaku hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan dan terancam pasal tentang narkotika. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang buronan Interpol kabur dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Bali. Warga negara asal Rusia tersebut memanfaatkan kelengahan petugas untuk melarikan diri. Inilah video detik-detik kaburnya Andrei Kovalenko, warga negara Rusia yang masuk daftar buronan Interpol dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Bali. Dia lari. Ia berhasil kabur saat merampungkan proses administrasi pemindahan ke kantor detensi imigrasi Denpasar. Kovalenko kabur diduga dibantu istrinya, Ekaterina Trubkina, yang tengah menjenguk. Pada waktu proses penyerahan tersebut tentunya akan perlu proses administrasi perekaman sidik jari dan foto. Yang bersangkutan dikunjungi oleh istrinya, namanya Ekaterina Trubkina, meminta waktu untuk bertemu dan membelikan makanan. Ketika menunggu membeli makanan tersebut, ya kan, dan petugas melakukan pemeriksaan, dia berdiri, menyelinap, terus melarikan diri ke kantor imigrasi, keluar kantor imigrasi. Andrei Kovalenko sebelumnya telah menjalani hukuman pidana di lapas kelas 2A Kerobogan, Kuta Utara, Badung, Bali karena kasus narkoba. Setelah masa hukuman berakhir, ia diserahkan ke kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai untuk selanjutnya akan dideportasi. Saat ini pelaku tengah diburu petugas gabungan imigrasi dan kepolisian. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 60 tahun dikeroyok massa karena terpergok mencuri motor di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku sempat melawan dengan senjata tajam. Dalam video amatir, salah satu dari dua pelaku curanmor di Jalan Sersan Sani, Lorong Mawar, Kelurahan Talang Aman, Kemuning, Palembang, babak belur dihakimi warga yang emosi. Massa semakin emosi karena pelaku sempat mengeluarkan senjata tajam untuk mengancam warga. Pelaku yang babak belur akhirnya berhasil diamankan petugas dan dibawa ke Mapolsek Kemuning, Palembang. Yang bawa motor siapa? Teman kita ya? Iya, Pak. Jadi motor korban dibawa kabur teman kita? Iya, Pak. Terus posisi kita ketangkap? Posisi aku di belakang motor yang dibawa itu, Pak. Bawa motor kita sendiri? Iya. Terus langsung dihakimi warga? Iya, Pak. Pisau disimpan di mana kakak kemarin? Di pinggang, Pak. Taruh di pinggang? Iya. Sebagai barang bukti, petugas mengamankan pisau dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Sementara sepeda motor korban berhasil dibawa satu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.
Mabuk minuman keras, seorang pria di Kabupaten Serang, Banten membunuh wanita pedagang sayur. Tidak hanya dibunuh, jasad korban juga disetubuhi pelaku yang diketahui sering mencuri pakaian dalam wanita. Meski tertatih untuk berjalan karena luka tembak yang dideritanya, Aris, pria asal desa Parigi, Cikande, Kabupaten Serang ini tetap dibawa aparat Polres Serang untuk menunjukkan lokasi dirinya membunuh dan menyetubuhi jasad seorang wanita yang berprofesi sebagai tukang sayur. Tersangka pembunuhan ini terpaksa ditembak pada kakinya lantaran melawan saat akan ditangkap. Peristiwa keji ini berawal saat tersangka bersama 5 rekannya menggelar pesta minuman keras seharian penuh hingga mabuk. Saat perjalanan pulang, tersangka yang melihat korban mengendarai motor sendirian langsung mencegah hingga terjatuh. Meski korban sudah memohon agar tidak dibunuh, tersangka yang kalap tetap menganiaya korban hingga meregang nyawa. Tersangka kemudian memindahkan motor korban untuk menghilangkan jejak. Sebelum kabur, jasad korban yang berada di semak-semak lalu disetubuhi. Hutan ini birahinya naik, ya. Kemudian dia melihat ada perempuan yang akan lewat di jalan kandang sapi tersebut, ya. Kemudian yang bersangkutan langsung menghadang. Dari tangan tersangka, polisi menyita pakaian dan sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan tersangka lantaran dari hasil pemeriksaan terungkap jika tersangka sering mencuri pakaian dalam wanita. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang anak perempuan 11 tahun di Gorontalo dicabuli hingga hamil oleh kakak iparnya sendiri. Korban tidak berdaya dan takut melapor lantaran diancam dibunuh oleh tersangka. RB hanya pasrah saat digelandang aparat Polres Gorontalo usai dilaporkan telah mencabuli adik iparnya sendiri yang masih berusia 11 tahun. Bahkan akibat perbuatan tidak senonohnya, korban kini tengah mengandung 8 bulan. Pencabulan ini kerap terjadi di kebun dan di rumah saat situasi sedang sepi. Korban tidak berdaya dan takut untuk melapor lantaran pelaku selalu mengancam akan membunuhnya. Tersangka ini tidak mengakui, namun ada saksi petunjuk yang menyaksikan langsung perbuatan itu yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Gorontalo. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, seorang remaja putri di Cirebon, Jawa Barat tewas usai diperkosa oleh 4 pemuda. Modus pelaku ialah memaksa korban mengonsumsi miras oplosan hingga mabuk. Dua pemuda ini tidak berkutik setelah ditangkap aparat Polres Cirebon bersama 1 anak di bawah umur. Ketiganya diringkus lantaran memperkosa 1 remaja putri hingga meninggal dunia. 1 tersangka lain juga tewas akibat terlalu banyak menegak minuman keras oplosan. Perbuatan keji ini bermula saat keempat tersangka mengajak korban untuk bertemu. Korban kemudian dipaksa untuk menegak minuman keras oplosan hingga mabuk. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, 4 tersangka kemudian memperkosa korban bergiliran. Korban yang tidak sadar kemudian dibawa tersangka ke rumah teman korban dan meninggal dunia sebelum sempat dilarikan ke rumah sakit. Kegiatan pesta miras dengan memberikan minuman alkohol jenis ciu yang kemudian dicampur dengan beberapa suplemen dan juga obat-obat keras. Sehingga korban dan para tersangka dalam keadaan mabuk dan terjadi peristiwa percobaan tersebut. Polisi menyita barang bukti diantaranya pakaian korban dan tersangka, serta sisa minuman keras oplosan yang dikonsumsi tersangka dengan korban. Atas perbuatan kejinya, ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Sebuah mobil berpenumpang 7 orang tersesat di hutan Gunung Putri, Majalengka, Jawa Barat. Seluruh penumpang ditemukan selamat di dalam hutan kurang lebih 5 km dari jalan raya. Mobil berpenumpang 7 orang ditemukan tersesat di hutan Gunung Putri, Majalengka, Jawa Barat.
Mobil dan penumpangnya pun berhasil dievakuasi meski terkendala longsor. Kondisi cuaca yang hujan dan berkabut membuat ketujuh penumpang mobil ini terjebak di hutan selama 4 jam dari jam 11 malam hingga pukul 2 pagi. Mereka ditemukan selamat di tengah hutan dengan jarak sekitar 5 km dari jalan raya. Jalannya agak terjal, cuman mobil ditinggal dulu karena akses jalan tidak bisa dilewati. Dan selengkapnya sudah bergabung bersama kami Aibda Riana, Kepala Urusan Subbagian Humas Polres Majalengka. Selamat sore Pak Riana. Selamat sore. Pak, boleh dijelaskan Pak bagaimana kronologis sehingga mobil ini bisa tersesat masuk ke dalam hutan Pak? Awalnya ada warga telepon ke SPKT Polres Majalengka bahwa adanya kendaraan yang tersesat ke hutan Gunung Putri. Kemudian dari Polres Majalengka menghubungkan ke Polsek Singambul untuk ditindaklanjuti benar tidaknya ada kendaraan yang tersesat di hutan Gunung Putri. Kemudian dari Anit Sabara beserta 2 anggota dibantu 1 warga untuk mengecek ke hutan Gunung Putri betul atau tidaknya kendaraan tersebut ada di hutan. Baik, Pak Riana, kalau menurut keterangan dari pengemudi, apa yang menyebabkan mereka bisa masuk ke dalam hutan hingga sejauh 5 km dari jalan raya dan terjebak selama 4 jam? Dari keterangan dari korban, Saudara Enjang Imron, bahwa setelah pulang dari arah Cirebon, tepatnya di Kecamatan Singambul, pas hujan lebat ditambah kabut tebal, dia tidak melihat jalan, langsung mengarah berbelok ke arah hutan Gunung Putri, tepatnya di Desa Maniis, Kecamatan Singambul. Baik, ketika masuk ke hutan, apakah pasti bisa dirasakan oleh mobil, pasti tidak ada aspal, kemudian konturnya juga tidak rata, lumpur, dan kemudian banyak pohon-pohon. Apa penuturan dari pengemudi dan penumpang? Menurut keterangan Jan Imron, selama perjalanan di hutan, dia tidak merasakan kiri kanan itu karena gelap. Posisi mobil jalan terus, dia tidak mengenal jalan, apakah ini jalan raya, apa di mana gitu. Dia tidak mengetahui di mana tepatnya di jalan tersebut. Baik, jadi karena tidak melihat sekeliling, memang jadi akhirnya kemudian ditemukan di dalam hutan ya Pak ya. Bagaimana mereka bisa terjebak selama 4 jam? Apakah karena tidak bisa menemukan jalan keluar dari hutan itu atau karena mobilnya terjebak di lumpur Pak? Dia terjebak terhalang karena hujan deras, diakibatkan dengan kabut tebal. Kemudian dari anggota Polsek Singambul langsung mengecek dengan jarak 5 km ke hutan Gunung Putri. Akhirnya kendaraan tersebut ditemukan dan berisi 7 penumpang warga di dalam minibus tersebut. Baik, jadi di dalam mobil itu tidak ada yang menggunakan GPS ya Pak ya? Tidak ada. Aplikasi pencari jalan tidak ada ya Pak ya? Tidak ada, langsung pencarian oleh Polsek Singambul beserta warga yang membantu. Oke, kalau misalnya dari penuturan pengemudi ini Pak, mereka pasti bingung ketika kemudian berada di dalam hutan. Ketika ditemukan oleh polisi, apa respon mereka Pak? Dia merasa bahagia dan ketemu dengan anggota beserta warga yang bisa menemukan kendaraannya tuh langsung 7 penumpang minibus tersebut langsung dievakuasi. Baik, Alhamdulillah. Ya silakan Pak dilanjutkan. Alhamdulillah 7 penumpang tidak ada korban jiwa, langsung diselamatkan dan diistirahatkan di rumah warga yang bernama Larno yang membantu anggota polisi itu. Baik, Pak Riana tadi Anda mengatakan bahwa satu keluarga ini pengemudi karena kondisinya gelap, berkabut dan hujan hingga salah berbelok. Berarti tidak ada penerangan jalan di sekitar situ ya Pak ya? Betul, tidak ada karena cuaca gelap, curah hujan dan kabut tebal.
Betul-betul pengemudi ini tidak merasakan apapun ya Pak, padahal cukup jauh 5 km ke dalam hutan begitu Pak. Kemudian pada saat ditemukan warga, bagaimana kondisi pengemudi dan keluarganya ini? Dia merasa senang ketemu dengan anggota polisi, dengan warga, bisa menemukan kendaraan mereka gitu kan. Terakhir Pak, untuk mengevakuasi mobilnya Pak, apa yang dilakukan oleh petugas dan warga Pak? Ketujuh penumpang minibus langsung dievakuasi, diistirahatkan di rumah warga. Malam itu juga 7 penumpang minta dibantu untuk diantarkan pulang ke kota Tasikmalaya dengan menggunakan minibus. Malam itu juga sudah kembali ke halaman kampungnya. Baik, terima kasih Aibda Riana. Pak Ursubag Humas Polres Majalengka telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) terlibat perseteruan dengan pengurus pusat Muhammadiyah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di News Sore.